guys, kita udah sampai di pesantren apa itu? Amrullah Akbar Rajasa. Amrullah Akbar Rajasa. Tepatnya di Tuntungan ya, Sat? Ya, Kecamatan Tuntungan. Medan Tuntungan. Kalau lebih enaknya itu pas di belakang rumah sakit Haji Adam Malik. Nah itu guys. Jadi kebetulan kita udah sampai di sini, pingin ngobrol-ngobrol sama mudir lah, kalau bahasa kita anak mahasiswa itu mudir, pendiri ya, salah satu juga bagian dari pendiri pondok pesantren ini tadi, Ustadz Ismail. Kebetulan ini saat ini kawan kita juga guys, saat ini sohib kita waktu di Darul Arafah. Nah, jadi alumni Darul Arafah juga guys. Oke guys, kita mau tanya sama Ustadz Ismail. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kan sekarang dunia pendidikan lagi digoncang dengan adanya COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia ya kan Ustadz. Nah, mengakibatkan dunia pendidikan ikut juga terganggu dalam hal ini. Kira-kira saat apa yang menjadi motivasi Ustadz dan kawan-kawan saudara-saudara yang lain, karena saat ini masa pandemi, kemudian ini sedang masa pembangunan juga, apa yang menjadi motivasi antum untuk membangun pondok pesantren ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. YouTuber yang hormati, ini teman saya, satu alumni di Pondok Pesantren Arafah, alumni ke-12. Kalau namanya Madani. Iya. Jadi motivasi kenapa kami buat pesantren sementara kita ini lagi dalam keadaan Covid begitu. Justru karena Covid itulah kita bangun pesantren. Artinya apabila kita ikuti yang dianjurkan oleh pemerintah seperti menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian pakai masker, kan begitu. Kalau kita jalani yang dilakukan pemerintah, insya Allah mudah-mudahan pesantren tidak ada berdampak apa. Itu yang pertama. Dan itu sudah kita lalui dari setahun yang lewat. Dari termotivasi karena lockdown itu tadi lah. Daripada anak-anak di lockdown di rumah tak belajar, kemudian kebanyakan main game, jadi bagus kita ajak anak-anak itu tadi mondok belajar di pesantren, tapi tetap menjaga mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya. Tetap. Jadi belakangan ini karena mungkin sudah agak muak lah sedikit. Jadi masyarakat tadi makanya udah berlepas. Kalau dulu pakai masker ya. Baru 1 bulan udah tak masker lagi. Masyarakat di seputaran ini. Iya, masyarakat. Iya. Jadi kami buka awalnya sebenarnya ini pondok pesantren khusus untuk tahfidzul Quran, hanya untuk menghafal Quran. Tetapi karena antusias mungkin ya. Antusias masyarakat, kemudian permintaan juga dari wali murid. Oh, itu yang menyebabkan akhirnya dibangunlah RA. Iya, setelah tahfiz dibuatlah RA karena permintaan masyarakat sekitar. Karena kan mayoritas masyarakat kita di Namo Gajah ini non muslim. Iya. Jadi mereka itu haus dengan ilmu agama. Iya. Dan antum tahu sendirilah, untuk Medan Tuntungan itu kan disekelilingi oleh ya tempat-tempat seperti kafe-kafe, rumah-rumah penginapan hotel-hotel kitik-kitik itu kalau orang sini bilang ya. Bahkan di samping dari pesantren paling ada 100 meter atau 200 meter itu ada lampu tua itu sebelah itu. Tapi dengan adanya keberadaan pesantren ini, masyarakat itu tadi mendukung dan disekolahkan anak mereka di sini, kami didik. Iya. Jadi terbangunlah RA dan MDTA, Madrasah Diniyah Tamiliyat. Terbangun juga TPQ, Taman Pendidikan Quran, bagi yang tak pandai baca Quran sama sekali. Kemudian
kami buka juga tahun ini Madrasah Sanawiyah Sains berbasis tahfiz. Dan karena anak RA kita ini sudah mau tamat tahun ini, maka tahun ajaran baru mungkin nanti di bulan 7 ini kita buka SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Sekolah Islam Dasar Terpadu. Iya. Jadi kedepannya akan banyak sekali ya Ustaz, jenis-jenis pendidikan yang nantinya bisa untuk mendidik dari beberapa macam opsi, mulai dari hafiz ya kan, kemudian ada lagi yang seperti pendidikan umum dan macam sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pondok pesantren ini saat berkembang terus. Amin. Santrinya juga makin banyak, antusias warga terutama yang berada di seputaran pondok pesantren ini semakin mendukung lagi, kira-kira gitu ya Ustaz. Itulah harapan kita. Dan kita di sini baru setahun bukan. Kenapa kita berani membuka pesantren juga di tempat yang non muslim, kemudian nuansa pesantren pun kayak terlalu bebas gitu. Kalau dibilang orang ini bukan pesantren tapi tempat wisata. Iya. Kalau orang bilang, beberapa tamu yang datang. Dan gara-gara tempat wisata itulah dianggap mereka, makanya mereka itu ingin menyekolahkan anaknya di sini gara-gara tempat wisata itu tadi. Kenapa? Nyaman dilihat, asri, Sejuk tempatnya Ustaz. sejuk. Karena memang tempatnya ini sebelum jadi pesantren ini tempat outbound, tempat orang belajar edu center, sekaligus bermain outbound, bermain flying fox, bermain kurma bridge, bermain high group, bermain fun game dan lain-lain. Jadi cukup berat juga tantangan yayasan untuk membangun pesantren ini dari yang menghasilkan uang, sekarang mengeluarkan uang. Karena untuk tahun pertama ini kebanyakan yang anak-anak kita ini yang keluarga yang miskin, keluarga tak mampu, ada juga yang dibiayai kita gratis. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan program ini untuk anak-anak miskin bisa berlanjut terus sampai ke depannya. Jadi walaupun mereka kurang mampu, artinya pun mereka sanggup untuk bersekolah di ponpes ini, dan mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan di masyarakat. Oke guys, kita mau jalan-jalan dulu. Kita tengok ini pondoknya kayak mana. Jadi kalau yang punya anak nih musim pandemi, terutama nih putaran Medan, ayo masukkan anaknya ke pondok. Tempatnya seru, asik, kemudian ya asri, yang jelas asri, seru dan asik, itu pasti ya. Yuk kita jalan-jalan. Oke guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur.